makan loh kita. Kenapa semangatnya gak kelihatan? Haleluya kelompok wanita yang bijaksana. Haleluya. Lebih semangat lagi dong sambil lambaikan tangannya katakan haleluya. 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 Haleluya kelompok-kelompok pria. Sambil lambaikan tangannya haleluya. Coba lihat dulu kiri kanannya sudah kembali gak semangatnya? Membara gak semangatnya? Coba sambil diperhatikan anggota kelompoknya yang tadi di sebelahnya ada nggak apa masih ada yang di luar? Kayaknya masih banyak yang di luar deh ini. Oke, sekarang saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan ada satu jargon. Nanti kalau saya katakan mana apimu, katakan ini apiku. Mana apimu, ini apiku. Sekali lagi, mana apimu, ini apiku. Menyala, menyala, menyala. Sudah bisa, saudaraku? Jadi saya tanya 3 kali ya, mana apimu? Saudara jawab, ini apiku. Dan yang terakhir kita sebutkan, menyala, menyala, menyala. Sudah siap? Sudah siap? Amin. Haleluya. Mana apimu? Ini apiku. Mana apimu? Ini apiku. Mana apimu? Ini apiku. Menyala, menyala, menyala. Haleluya. Haleluya. Kita akan lanjutkan ibadah kita dalam sesi 2, saudaraku terkasih. Kita akan menyanyi bagi Tuhan sebab kita adalah generasi bintang, amin. Generasi yang bercahaya, amin. Kita adalah orang-orang yang memberi dampak bagi negeri ini, haleluya. Amin. Kita akan pelajari lagu baru. Saudara yang belum tahu liriknya mungkin boleh lihat dari layar ya saudaraku. Haleluya. Haleluya. Oke. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudaraku. Sebab kami generasi yang besar Tuhan. Generasi yang bercahaya. Haleluya. Telah menjadi Terang bercahayalah umat pilihan Allah. Agar dunia akan melihat perbuatanmu
Tuhan Yesus baik. Semua masih sukacita untuk berdiri, amin, masih Oh, kuat. amin. Karena tadi udah makan yang banyak ya, jadi kuat untuk memuji Tuhan dengan berdiri, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi, tapi saya mau setiap kelompok siapkan satu gerakan yang pasti berbeda dari kelompok yang lain. Haleluya. Supaya nanti kita haleluya. memuji Tuhan, kita gerakan-gerakan kita masing-masing per kelompok. Haleluya. 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 Karena kita generasi muda, kita tak bisa terbatas. Haleluya. Sudah disepakati gerakannya, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap menerima ledakan kuasa Roh Tuhan yang membangkitkan hidup kami, iman kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang siap memuji Tuhan, katakan. Kami siap nyata. Semua gerakan-gerakannya masing-masing. Bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya, saya belum melihat ada gerakan yang baru. Haleluya, disepakati kurang dari 1 menit. Ketua kelompok silakan sepakati apa gerakannya. Haleluya, pasti ada yang baru dalam Tuhan. Karena tadi di sesi 1 yang bercahaya itu pasti memberi dampak. Haleluya, haleluya. Saya kasih waktu kurang dari 1 menit ya. Disepakati gerakannya. Karena nanti di rap pujian ini kita gerakan-gerakan kita masing-masing. Haleluya, sudah? Haleluya, kaum wanita semua sudah siap gerakannya? Sudah disepakati? Haleluya, puji Tuhan. Karena kaum wanita bijaksana ya, haleluya. Jadi cepat sekali. Haleluya, kaum pria. Sudah semua dapat gerakannya, sudah disepakati? Sepakat berarti setuju ya. Kalau setuju pasti dilakukan. Haleluya. Haleluya. Bersama dengan musik kita puji nama Tuhan. Haleluya. Kami ada untuk memuji-Mu Tuhan. Kami siap menerima ledakan kuasa-Mu. Amin.
surga bumi sujud menyembahmu. Kau yang layak ditinggikan, surga bumi sujud menyembahmu. Kau yang layak dimuliakan, surga bumi sujud menyembahmu. Kau yang layak ditinggikan, surga bumi sujud menyembahmu. Surga bumi sujud menyembahmu. Surga bumi sujud menyembahmu. Haleluya. Surga bumi sujud menyembahmu. Bapak, kami bersyukur siang ini kami kembali datang melanjutkan sesi kami. Biar Engkau mengerjakan seluruh hidup kami, Amin. seluruh kehidupan generasimu ini. Generasi yang Kau tetapkan untuk bercahaya, Amin. menyinari seluruh hidup mereka, menyinari tempat, pergaulan, lingkungan, pekerjaan, studi, perkuliahan, di mana mereka berada. Biar mereka tampil bersinar dan bercahaya Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lanjutkan pengajaran firman ini. Biar Roh-Mu bekerja atas mereka. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. firman menjadi iman bagi kami. Amin. Firman menjadi kehidupan kami. Amin. Firman menjadi tindakan dan perbuatan kami. Amin. Firman menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Amin. Dalam nama Yesus pengurapan-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami usirkan segala pekerjaan iblis. Kuasa kegelapan, roh kegelapan tidak berkuasa. Kau pergi hanya menyingkir kau dalam nama Yesus. Tidak ada bagianmu tidak berkuasa. Kau di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja, pengurapan Tuhan bekerja atas kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut pengajaran-pengajaran firman dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini tempat duduknya udah diatur berdasarkan grup ya? Betul ya? Oke, tapi walaupun saudara agak berpisah-pisah, saudara agak tersebar, saudara dikasih Tuhan kiranya kita tetap bisa konsentrasi. Amin. Haleluya. Tadi nyanyian saudara berkata bangkit dan menjadi terang bangkit dan menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah. Teruskan. Agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang. Akan dengan kuasa Allah, Yesus kan beri kemenangan bagimu. Semua tahu nyanyian ini? Tahu? Tahu. Tapi sepertinya yang nyanyi cuma sebelah sini. Yang sana lagi ngeram atau apa ini? Oke, baik kita lanjutkan. Ya, dikatakan saudara, orang-orang bijaksana dikatakan akan bercahaya. Saudara melihat lampu di atas ini? Di atas saudara itu bercahaya. Ya. Bercahaya.
Dikatakan saudara, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang-orang bijaksana. Siapa ingin bijaksana? Betul? Betul? Mari katakan, saya adalah orang yang bijaksana karena saya ditetapkan Tuhan untuk menjadi bijaksana. Oke. Karena kita digambar seserupa segambar dengan Tuhan. Dicipta serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia bukan Tuhan yang bodoh. Ya, dia Tuhan yang bijaksana. Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang maha bisa. Dia Tuhan yang maha kuasa. Itulah Tuhan yang menjadikan kita. Dalam firman Tuhan berkata, ya, dalam Yohanes pasal yang pertama. Yuk kita baca ayat 12. Bisa? Bersama-sama kita baca. 1, 2, 3, iya. Diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang menerima Yesus, Yesus itu siapa? Terang dunia. Amin. Haleluya. Bahkan dalam kitab-kitab yang lain, Yesus ini yang disebut bintang timur yang gilang gemilang. Perhatikan ya. Kalau iblis disebut itu hanya sekedar bintang timur. Kezova. Ya. Kezora. Ya. Jadi kalau dikatakan bintang kejora itu bukan Tuhan. Jangan salah. Itu melambangkan Lucifer. Ya. Nah, saudara, jadi kalau dikatakan Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Iblis akan tetap ingin menyerupai, menyamai Tuhan. Maka kalau Yesus disebut bintang timur yang gilang gemilang, dia hanya ingin menyamai disebut bintang timur saja. Dikatakan dalam firman ini, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? N-nya huruf besar itu kan? Betul, menerima Yesus, sang bintang timur yang gilang gemilang. Saudara yang menerima Yesus, artinya menerima Kristus. Yaitu bintang timur, gelarnya adalah bintang timur yang gilang gemilang. Maka di dalam saudara terbit bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Dikatakan diberinya kuasa, diberinya otoritas supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Siapa di sini anak-anak Bapa di sorga? Angkat tangannya. Mari katakan, saya adalah anak Bapa di sorga. Tepuk tangan bagi Bapa di sorga yang telah menjadikan kita anaknya. Haleluya. Amin. Ya, jelas siapa orang tua saudara kan? Jelas bapaknya, jelas ibunya, betul? Tapi bisa jadi mereka nggak bertanggung jawab menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu bagi kita. Namun Bapa mau mengambil kita, menjadi anak-anaknya, mengangkatnya kita, diangkatnya kita menjadi anak Bapa di sorga. Dikatakan dalam firman Tuhan ini diberikan kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Kata anak-anak Allah disebut kata dengan kata teknon, tekna. Yang memiliki arti keturunannya. Jadi dikatakan di sini setiap orang yang menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadinya, menjadi keturunan Bapa di sorga. Tepuk tangan bagi Bapa kita. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, saudara buka lagi ayatnya. Roma 8:17, Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, dan jika kita adalah tekna teknon, maka kita adalah ahli waris. Yuk kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika
Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Permisi tanya, siapa ingin dipermuliakan bersama dengan Kristus? Angkat tangannya, katakan, Tuhan Yesus, saya adalah anak-Mu. Karena saya sudah menerima Engkau, maka saya adalah keturunan-Mu, ahli waris-Mu, yang berhak menerima kegenapan janji-janji-Mu. Dan saya juga berhak menerima kemuliaan seperti Engkau dimuliakan. Tetapi saya hanya bisa menerimanya jika saya juga mau menderita bersama-sama dengan Kristus, supaya saya dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Perhatikan, saudara, Yesus dikatakan anak tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Permisi tanya, siapa di sini anak tunggal? Coba angkat tangannya. Hanya dia sendiri, nggak ada saingan. Nggak terlalu banyak ya. Nah, anak tunggal itu dia semua, dia anak sulung, dia anak bungsu. Yesus adalah anak tunggal. Kalau hanya anak tunggal Yesus, maka Yesus ya hanya dia yang mewarisi kerajaan Bapaknya. Ya. Namun Yesus datang ke dalam dunia bukan mempertahankan hak anak tunggal. Dia mau berubah dari anak tunggal menjadi anak sulung. Supaya ia yang sulung, Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma pasal 8 ayat berapa? Ayat 20. Ayat mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, Yesus sekarang berubah jadi anak sulung. Dia berkata kepada Bapa, Bapa, kalau hanya anak tunggalnya saya, mereka nggak bisa selamat. Mereka nggak bisa masuk surga. Bapa mohon izinkan aku berubah, melepaskan hak anak tunggalku. Izinkan aku mengenakan hak anak sulung. Sehingga aku menjadi yang sulung di antara mereka semua. Sebab mereka setelah menerima Engkau, menerima saya dalam hidup mereka, mereka menjadi anakmu, mereka menjadi keturunanmu. Maka sekarang Bapa izinkan saya dari anak tunggal, sekarang saya berubah menjadi anak sulung. Yesus menjadi yang sulung, kita menjadi saudaranya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang sulung? Siapa yang sulung? Siapa saudara-saudaranya Yesus? Angkat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang sulung di antara kami. Engkaulah yang sulung di antara anak Bapa. Dan kami adalah saudara-saudaramu melalui karyamu di kayu salib.
kami juga menjadi penerima warisan Bapa di sorga. Yaitu hidup yang kekal, keselamatan yang kekal. Kalau Yesus adalah terang, maka kami juga adalah terang. Kalau Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang, maka kami juga bercahaya. Seperti Yesus sebagai bintang timur yang gilang gemilang. Jadilah itu pada kami, bahwa kami adalah generasi bintang timur yang gilang gemilang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, yang kasih Tuhan, saudara adalah teknon, keturunan ilahi. Haleluya. Lihat kiri kananmu, katakan, saya ini bukan hanya keturunan mama dan bapak saya. Saya adalah keturunan Bapa di sorga. Setelah saya membuka hati, menerima Tuhan Yesus, saya sudah berubah. Saya anak Bapa di sorga. Saya keturunan Bapa di sorga. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Apakah saudara percaya dengan apa yang saudara ikut-ikut tadi? Ya, mungkin ada di antara saudara yang tidak paham betul. Ya, tidak mengerti betul. Namun memang tidak semua harus kita mengerti. Tidak semua harus kita pahami. Karena jalan Tuhan, cara Tuhan itu, bahkan firman Tuhan itu terlalu ajaib untuk dimengerti. Namun percayalah, engkau adalah keturunan Bapa di sorga. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ada nyanyian yang berkata begini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga, yuk bersama. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan ajaib, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu. Selalu nyata di dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak terselami, tidak terpahami, namun mari kita percaya. Haleluya. Mari lihat kiri kananmu, katakan begini padanya. Mungkin apa yang disampaikan Bapak Pendeta itu belum saya pahami. Belum engkau pahami juga. Namun satu hal kita percaya. Tuhan punya rencana yang indah. Dan firman Tuhan yang disampaikan itu layak dipercayai. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mencoba dengan bahasa yang sangat sederhana untuk menyampaikan kepada saudara. Untuk bisa saudara pahami dan mengerti dan saudara cerna. Namun saudara, saya tahu juga. Setiap kita memiliki kemampuan untuk mengerti. Setiap kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk memahami. Namun ada Roh Kudus yang setia. Yang hari ini saudara dengarkan mungkin sudah mengerti. Tapi besok, minggu depan, tahun depan, firman itu tetap hidup di hati saudara. Dan firman itu akan saudara pahami dan mengerti. Tetapi percayalah. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, setelah kita menjadi anaknya, mari kita tinggal di dalam Dia.
hidup di dalam Dia. Amin. Haleluya. Dikatakan bahwa Star Generation, generasi bintang itu adalah generasi yang bijaksana. Amin. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Tidak beraib dan tidak bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara harus menjaga hidup saudara sebagai anak Tuhan. Saudara gak bisa lagi serupa dengan dunia. Amin. Gak bisa lagi. Ya, tadi Pak Ben dari Purbalingga nyampaikan gimana kesaksiannya. Kalau dulu hidupnya berpacaran, ya pingin pacaran seperti. Kan itu. Seperti. Ya. Tetapi saudara, dikatakan dia mengenal kebenaran. Ada yang bisa mempertahankan kebenaran itu dalam hidupnya. Saudara, di dalam Tuhan, gereja Kemenangan Iman Immanuel tidak melarang pacaran. Katakan pada kiri kananmu, kita nggak dilarang pacaran, tapi pada waktunya. Oh, langsung tepuk tangan. Kalau saudara baca di kitab Kidung Agung, jangan membangkit, dikatakan di sana ada kata-kata begini. Aku menyumpahi hai engkau putri-putri Yerusalem, jangan membangkitkan rasa cinta sebelum diingini. Kata diingini itu sebenarnya artinya sebelum pada masa dan waktunya. Tahukah saudara untuk apa berpacaran? Untuk persiapan perpacaran itu bukan coba-coba, bukan test drive. Berpacaran itu bukan seperti saudara pergi ke mall, coba-coba sepatu, nggak jadi beli tinggalin. Ternyata bau kaki saudara udah nempel di situ. Nggak seperti saudara pergi cari-cari, saudara dikasih di rak-rak baju itu, lalu saudara pergi ke kamar pas. Di sana dikatakan maksimal 5. Kalau di matahari 5. Jangan saudara pikir kalau di matahari bisa bilang 5 Pak mencoba baju. Berarti pacaran bisa maksimal 10. Karena Raja Salomo punya 700 istri. 300 gundik. Dikeroyok orang kau nanti. Coba bayangin. Yang laki-laki nih, satu laki-laki ini. Didatangi 300 orang rumahmu. Kita katakan si Baluhab, mana si Baluhab? Dia harus tanggung jawab. Disangkanya aku sepatu. Dicoba-cobanya. Ya bisa. Dengar baik, saya mengasihi adik-adikku ini semua yang wanita. Kerugian besar hanya ada padamu kalau kau sampai rusak di dalam masa berpacaran. Dengar baik, laki-laki itu laki-laki. Yang rugi itu yang wanita-wanita. Maka jangan korbankan kesucian hidupmu demi cinta. Jangan korbankan kehormatanmu sebagai wanita yang diciptakan Tuhan. Demi kata-kata cinta. Sampai nyanyi. Demi cintaku padamu. Ini gak lagu wajib ya. Ke gurun pun ikut denganmu. Walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Kalau itu saya ganti begini. Demi cintaku pada Yesus, ke salib ku ikut denganmu. Walau harus pikul salib dan sangkal diri. Itu ya, ini bagus gitu ya. Haleluya. Ya, saudara jangan korbankan kehormatanmu sebagai anak-anak wanitanya Tuhan hanya karena sebuah kata cinta. Aku udah kelanjur cinta Pak.
Jadi semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki telah kuserahkan. Bodoh namanya itu. Apa namanya? Nah, yang para wanita ini lihat kiri kanan katakan, jangan bodoh kau bilang gitu. Yang laki-laki. Katakan pada kiri kanan, jangan kau bodoh-bodoh ya anak gadis, katakan begitu. Karena dia, tadi Pak Benyamin bilang kan, dia ini pintar menggombal ini. Bulu matamu, alismu bagaikan semut beriring. Semut di rumah kami disemprot tahu. Mau dikatakannya kepadamu, cantiknya engkau manisku. Oh itu diambilnya kata-kata kitab Kidung Agung. Ya. Lalu dia kata, kalau kau benar cinta, masa enggak bisa tanganmu kupegang? Wah. Kalau kau benar cinta padaku, masa enggak bisa kau kupeluk? Wah. Kalau kau benar cinta padaku, masa enggak bisa kau kecep sedikit aja, semenit aja. Langsung tonjok mulutnya itu aja. Jangan kau goda aku dengan kata-katamu untuk memasukkan aku ke neraka. Langsung lebih baik kita putus. Jaga hidupnya ya. Amin. Yang laki-laki juga enggak usah kau pintar-pintar menggoda lagi. Oke, jaga ya kekudusannya ya. Jaga kesuciannya ya. Amin. Yang laki-laki jangan kau pikir hanya perempuan yang menjaga. Kau juga satu. Kau ini yang paling gampang tergoda. Lihat sapi aja gak pakai baju. Memang sapi kapan pakai baju? Nah, saudara, ya jadi jagalah hidup saudara. Amin. Amin. Ya, yang anak-anak muda jaga hidup saudara, kudus. Haleluya. Tahukah saudara, bintang hanya bisa dijatuhkan oleh apa? Goncangan satu. Bintang hanya bisa dijatuhkan oleh apa satu lagi? Ekor naga. Kalau dikatakan dalam kitab Wahyu, marahlah ular itu. Lalu mengibaskan ekornya ke langit dan sepertiga bintang jatuh. Ekor ular. Ini bicara ular besar bukan ular kecil kawan. Ular besar itu dia enggak pernah buang kotoran dari ekor. Dia buang kotornya dari mulut. Maka bau napas ular itu luar biasa. Karena dari situ masuk, dari situ keluar. Ya. Maka apa yang ada di ekor? Ekor itu hanya ada saudara jenis kelamin. Maka ini akan berbicara dosa seks. Dengar baik. Generasi kita ini, kondisi kita zaman ini. Untuk mempertahankan kekudusan. Itu harus, tapi itu enggak mudah. Tapi saya percaya. Ini generasi bintang yang dipilih oleh Tuhan. Padamu ada kesanggupan. Padamu ada kekuatan untuk menjaga hidupmu. Tetap hidup dalam kekudusan. Dalam ketulusan. Dalam kasih kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Maka masa berpacaran bukan masa macam-macam. Masa berpacaran bukan masa coba-coba ke arah seksual. Bukan. Saudara gue dikasihi Tuhan tidak. Seks itu pada dasarnya kudus. Dan hanya bisa, saudaraku, dinikmati, diizinkan oleh Tuhan. Itu setelah masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Bukan dalam masa berpacaran. Dalam masa berpacaran itu tidak bisa dilakukan. Bahkan jangan sampai saudara terjerumus atau terjatuh dalam dosa seks. Katakan amin. Haleluya. Mari lihat kiri kananmu, katakan jaga hidupmu. Ku jaga hidupku. Saling menjaga kita ya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Nah saudara gue dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan mau kita bijaksana. Bijaksana bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya.
Saudara kau dikasihi Tuhan, Yusuf seorang yang bijaksana. Tidak ditemukan seorang pun di Mesir seperti Yusuf. Yang sangat bijaksana. Itu dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 33 dan 39 saya baca. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Coba bayangin, Yusuf itu bukan orang Mesir. Yusuf itu adalah generasi bintang, amin. Dia bercahaya di Mesir. Tapi tahukah saudara, cahayanya juga akan sampai ke tanah Kanaan. Buktinya nanti orang-orang yang dulu menjual dia, yaitu abangnya dan saudara-saudaranya, mereka datang ke tanah Mesir. Yusuf bersinar. Yusuf tampil bersinar. Kenapa? Karena Yusuf menjaga hidupnya, hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Waktu dia bekerja di rumah Potifar. Datang istri Potifar. Lihat Yusuf ini enggak tahan. Ganteng kali lah anak yang satu ini. Ya, hati-hati saudara yang anak-anak gadis kadang-kadang lihat kumis pun gemetar. Ih kumisnya aduh, jambangnya aduh, bulu dadanya aduh, sampai gini-gini dia. Ya. Jangan sampai gitu saudara ya. Iya aduh hidungnya itu, bibirnya itu aduh tipis, aduh udah mau kecubit katanya. Tapok aja. Ini kalau yang laki-laki. Gelombang rambutnya itulah membuat hatiku bergelombang katanya. Ya. Yusuf itu digoda berhari-hari. Tapi enggak mempan. Jadi kalau saudara digoda, mau berapa lama pun saudara digoda, jangan mau tergoda. Amin. Amin. Katakan pada kiri kananmu, jangan mau tergoda. Jangan mengorbankan masa depanmu. Jangan mengorbankan kekudusan hidupmu. Jaga kekudusanmu. Jangan korbankan demi apapun. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lalu istri Potifar menggoda. Akhirnya Yusuf apa? Lari. Jadi kalau saudara hari nanti saudara diajak pacar saudara ke gelap, lari, tinggalkan dia di situ. Jangan mau di situ ya. Jangan mau di situ. Laki-laki, jangan kau bawa anak gadis ke tempat gelap ya. Pura-pura, aduh mati motornya ini, aduh kok habis bensin kita ini. Nakal kali otakmu itu. Nah ini ketawa dia, pernah ini. Jangan-jangan ada pengalaman yang depan ini. Saudara gue dikasih Yusuf itu, saudara gue lari dia. Saudara harus lari. Gimana Pak? Dipegang tanganku, dia majalahku. Udah aku bilang jangan, tapi kau di situ kan? Jangan Bang. Jangan larinya. Apa? Lari. Haleluya. Haleluya. Jangan karena ini saudara-saudara dengar para laki-laki ini kan. Lari dia kuikat katanya. Ini otak kotor kalau begitu otakmu. Generasi bintang bercahaya. Amin. Agar dunia bisa melihat, mari katakan, izinkan dunia melihat cahaya terang kita. Ya, apa yang membuat anak Tuhan bijaksana? Yang membuat anak Tuhan bijaksana adalah firman Tuhan. Ya buka sebentar saudara dikasihi Tuhan dari Mazmur 119, 97, 98, 99, 100. Yuk kita baca bersama-sama. Siap untuk membaca? Kita baca 1, 2, 3 iya. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Apa yang membuat kita bijaksana?
Apa? Firman Tuhan. Siapa suka firman Tuhan? Angkat tangannya. Yang suka firman Tuhan, jujurlah. Haleluya. Lihat kiri kanannya, katakan, ayo kita sukai firman Tuhan. Orang yang suka akan firman Tuhan membuat kita bijaksana dari musuh-musuh kita. Firman Tuhan membuat kita lebih berakal budi daripada semua pengajar kita. Firman Tuhan membuat kita lebih mengerti daripada orang-orang tua. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Maka sukai firman, amin. Sukai firman. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tinggal di kerajaan Babel, dididik saudaraku selama 3,5 tahun dalam akademi pemerintahan Raja Babel. Saudaraku, mereka kasih Tuhan, dan mereka setelah selesai masa pendidikannya diperhadapkan kepada raja. Dan raja berbicara-bicara dengan mereka, berbincang-bincang. Maka Alkitab mengatakan dalam setiap, saudaraku, keputusan yang diminta, dalam setiap untuk memberikan apapun, saudara, mereka didapati 10 kali lebih bijak. Berapa kali lebih bijak? Dari semua orang-orang berilmu yang ada di kerajaan Babel, mereka 10 kali lebih bijak. Amin. Generasi bintang harus menjadi generasi yang bijak. Bahkan saudara bukan selevel dengan dunia, tapi engkau 10 level ada di atas mereka. 10 tingkat engkau ada di atas mereka. Haleluya. Kenapa? Karena engkau mencintai firman Tuhan. Karena engkau menjaga hidupmu dalam kekudusan. Karena engkau selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Kalau dikatakan mengenai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak menajiskan diri mereka dengan makanan yang ada di meja hidangan raja. Mereka enggak mau itu. Mereka menjaga hidup mereka. Maka konsumsi generasi bintang tidak sama dengan konsumsi generasi dunia ini. Konsumsimu harus berbeda. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan adalah menu utama saudara. Amin. Doa, pujian, penyembahan itu menu kesukaan saudara. Haleluya. Amin. Memberi diri saudara melakukan pekerjaan Tuhan, itu adalah makanan saudara. Sebagaimana Yesus berkata. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Dalam Yohanes pasal yang apa dikatakan? Angkat tangannya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Semua nyanyi yuk. Makananku, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan yang memerintah bersama Dia, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran dan memerintah bersama Dia. Saudara, suatu hari Yesus sedang berjalan di daerah Samaria. Hari kira-kira tengah hari, pukul 12 siang. Panas. Lalu Yesus singgah di sumur yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Lalu Yesus sujud di sana. Di sana tidak ada timba. Lalu seorang perempuan Samaria datang dari dalam kota hendak menimba air. Kemudian dia melihat Yesus dan Yesus menyapanya dengan baik. Yesus berkata, berilah aku minum. Dan perempuan itu berkata, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Dan orang Yahudi dan orang Samaria tidak bisa bertegur sapa. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Yesus berbincang-bincang. Sampai perempuan ini pun mengenal bahwa dia adalah juru selamat.
Dan sampai dia saudaraku memanggil orang-orang satu kotanya untuk datang kepada Yesus. Dan setelah itu murid-muridnya datang. Murid-muridnya datang kepada Yesus. Guru, makanlah. Lalu Yesus berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu mereka berpikir tentu ada ini orang yang datang bawa makanan kepada dia. Lalu Yesus berkata, seperti nyanyian tadi. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, sampai ku dapatkan mahkota dan memerintah bersama Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi makananmu tidak boleh sama lagi. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia. Roma 12. Saudara, gue dikasihi Tuhan, ayat 1 dikatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ayat 2 dikatakan, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan lagi serupa dengan dunia. Bintang tidak sama dengan planet yang lain. Planet yang lain dia tidak punya cahaya. Bulan dia tidak punya cahaya. Itu hanya, saudaraku, sebagai pemantul cahaya dari matahari. Saudara bukan pemantul. Engkau bintang. Engkau punya cahaya. Izinkan firman bereaksi dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu. Izinkan hadirat Allah, pengurapan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Sehingga mengerjakan firman itu, hadirat Allah itu, dan engkau tampil bersinar dan bercahaya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, gue dikasihi Tuhan. Kemudian saudara, ya, orang-orang percaya. Saudara yang percaya kepada Tuhan harus menjaga habitat saudara, lingkungan saudara. Haleluya. Amin. 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 Ada nyanyiin sekolah minggu. Yang mungkin dulu saudara pernah sekolah minggu dulu nyanyi itu. Anak gajah di dalam, gimana ya? Gimana nyanyi? Guru sekolah minggu. Anak cacing di dalam tanah, di dalam sangkar. Anak, mananya ini guru sekolah minggu ini? Halo. Tadi nyanyi, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak apa lagi? Anak monyet. Terus anak apa lagi? Anak Tuhan di dalam gereja. Waktu Yesus umur 12 tahun, dia pernah hilang. Menurut orang tuanya hilang. Lalu orang tuanya, saudara dikasih, setelah 3 hari baru menemukan dia berada di mana? Di bait suci. Waktu itu Maria berkata, kenapa kau menyusahkan kami? Lalu apa kata Yesus? Tidakkah selayaknya aku berada di rumah Bapakku? Jadi saudara layak punya komunitas. Yang dari Semarang Timur, yang dari Purbalingga, yang dari Jogja, saudara layak punya komunitas. Saudara ada kelompok saudara, ada kebaktian muda-mudi, amin. Ada tempat-tempat saudara melayani, saudara ada layak di sana. Jadi jaga tempatmu di mana kau berdiri. Jangan berdiri di sembarang tempat. Mazmur pasal 1, apa dikatakan di sana? Berbahagialah orang yang
kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan. Nah, ada kata-kata sebelumnya. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang. Anak Tuhan punya tempat ya. Katakan pada kiri kananmu, jangan sembarang lagi kau nongkrong. Haleluya. Amin. Amin. Dengar baik. Saudara, saya lahir baru. Saudara, saya selamat. Setelah saya selamat, nggak ada yang ngajari saya. Saya dulu punya klub sepak bola, punya klub bola voli, punya perkumpulan petualangan yang suka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, manjat tebing, ya, saudara, menuruni tebing. Nah, itu seperti itu saya, suka petualangan. Lalu saudara, saya punya 2 tempat ilmu bela diri. Satu kungfu, satu silat. Saya ini dulu pelatih bela diri. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, setelah selamat, saya lepaskan semua. Dan orang-orang ini datang, Jung, yuk kita mau turnamen. Jung, ada perlombaan voli. Saya katakan tidak, aku tidak mau ikut lagi di situ. Saya nggak katakan bola voli dosa, saya nggak katakan sepak bola itu dosa. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan, kemudian saya lepaskan, saudara gue dikasihi Tuhan, perguruan saya, saudara, ilmu bela diri. Nah, saya lepaskan itu semua. Mereka datang berkata begini, ayo Jung, ini mau kenaikan tingkat. Yuk. Saya katakan tidak dan tidak. Aku tidak mau lagi. Maka semua barang-barang yang berurusan dengan itu, saya buang, saya bakar, saya musnahkan. Saya tidak ingin kenakan, saya tidak ingin ada kenangan lagi dan kembali ke sana. Saya putuskan. Mereka bolak-balik datang. Lain lagi teman-teman satu kampung yang biasa kita nongkrong-nongkrong sambil nyanyi. Ayo Jung, nyanyi sana Jung, sampai jam 2 kita nanti, ayo. Biasa kita nyanyi malam-malam, saudara gue dikasihi Tuhan. Ya, nyanyinya pun nyanyi yang ngaur. Arong nakabera tatahe, bolo mare deyau di sasana au. So babam nalo ya babakuro. Itu saya dulu. Saudara gue dikasihi Tuhan, tapi saya lepas, saya tinggal. Sekarang tinggal kenangan aja itu nyanyian itu. Kita punya komunitas yang baru. Mari katakan, bintang itu punya komunitas yang baru. Bintang itu punya lingkungan yang baru. Supaya hidupnya terpelihara, cahayanya terpelihara. Maka jaga hidupmu sebagai bintang-bintangnya Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi saudara, makanannya, menunya gak boleh sama lagi dengan dunia. Tempat-tempat nongkrong saudara gak boleh lagi sama. Kau harus punya komunitas. Kegiatanmu juga udah mulai beda. Kegiatan hari Senin, perkunjungan penginjilan. Kegiatan hari ini kelompok sel. Kegiatan bisnis. Kegiatan hari ini doa syafaat. Saudara gue dikasihi Tuhan. Maka saudara gue dikasihi Tuhan, saudara akan nanti dipakai Tuhan untuk apa? Menjangkau jiwa. Membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Kemudian saudara akan dipakai Tuhan menuntun banyak orang datang kepada terang. Haleluya. Haleluya. Tadi di sesi pertama saya katakan, orang melihat bintang cari apa? Cari petunjuk. Wah, asmara. Si dia perlu pendekatan yang lebih persuasif. Ya, keuangan perlu berhati-hati. Pas sekali lah ini kan gitu kan. Nah itu mereka cari itu. Saudara gue horoskopnya. Ya. Nanti orang-orang gak baca lagi horoskop. Orang-orang cari saudara. Siap gak saudara untuk dicari? Hidupku lagi seperti ini. Gimana ini? Jangan pernah saudara katakan, aku lebih susah dari kau. Bintang yang susah ini. Tahu saudara ada bintang-bintang yang mati? Tahu? Kenapa mati itu? Karena fusi, reaksi nuklir sudah tidak berjalan lagi di sana, dia jadi mati. Dan tidak memancarkan cahaya. Fusi reaksi nuklir.
eksekusi, reaksi firman Tuhan, hadirat Tuhan, Roh Kudus sudah tidak ada dalam hidup kita, maka kita menjadi mati secara roh. Tidak lagi bercahaya. Tapi kita adalah orang-orang yang menjadi generasi bintang yang menuntun banyak orang datang kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 dikatakan di sana, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah tepuk tangan bagi dia, haleluya. Nah kemudian saudara dikasihi Tuhan, tahukah saudara, waktu orang Majus ini orang pintar. Mereka meneliti pergerakan bintang-bintang di angkasa. Wah, kok bintang yang satu ini kok gerak-gerak ya? Kemana dia ya? 3 orang Majus dari negeri yang berbeda. Mereka meneliti bintang yang sama. Dan bintang ini bergerak. Lalu orang Majus meninggalkan negerinya. Maka kita nyanyi. Orang Majus datang nurut bintangnya. Hendak mencari Tuhan yang raja. Mereka berangkat dari negeri mereka yang berbeda-beda. Satu bintang yang sama mereka perhatikan, mereka amati. Mereka terus berjalan mengamatinya. Sampailah mereka saudara dikasihi Tuhan di Bethlehem. Di mana bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Lalu mereka datang saudara dikasihi Tuhan. Sujud di sana untuk menyembah Yesus. Dan mempersembahkan persembahan-persembahan yang terbaik bagi mereka. Perhatikan baik-baik saudara. Orang-orang Majus adalah orang-orang pintar. Orang-orang berilmu. Orang-orang terpandang. Mereka itu melihat dan mengamati satu bintang. Dan mengikutinya dan bintang itu menuntun mereka sampai kepada Yesus. Sekarang saudara bintang-bintang ini. Bintang yang menuntun ini bukan lagi di langit. Bintang-bintang yang akan menuntun datang kepada Yesus. Ini bintang-bintang yang akan menuntun. Setiap orang percaya, setiap orang datang kepada Yesus. Bukan lagi melihat ke langit. Tapi melihat setiap saudara. Haleluya. Amin. Saudaralah yang dipakai Tuhan. Menuntun banyak jiwa. Banyak pemuda. Banyak pemudi. Untuk datang kepada Yesus. Haleluya. Coba angkat yang di Purbalingga, angkat tangannya. Yuk yang Purbalingga yuk angkat tangannya. Yang dari Purbalingga. Angkat tinggi. Saudaralah yang akan dipakai Tuhan di kota Purbalingga. Angkat tangannya, jangan turunkan dulu. Untuk menuntun banyak orang datang kepada Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk bintang-bintang dari Purbalingga. Sekarang yang dari Semarang Timur, angkat tangan saudara. Engkau yang akan dipakai Tuhan di Semarang untuk menuntun banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Engkau adalah bintang-bintang itu. Amin. Sekarang yang dari Yogyakarta, angkat tanganmu. Engkau akan dipakai Tuhan sebagai bintang-bintang yang akan menuntun banyak jiwa-jiwa di Yogyakarta untuk datang kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Orang gak lihat lagi ke langit. Tapi orang melihat saudara. Orang melihat perkataanmu. Orang melihat perbuatanmu. Haleluya. Orang melihat bagaimana engkau senyum. Orang akan melihat bagaimana engkau menghadapi masalah. Orang akan melihat bagaimana engkau menghadapi pergumulan-pergumulan hidupmu. Engkau tetap tegar, engkau tetap tersenyum, engkau tetap bersuka cita, engkau akan tetap bahagia. Dan orang akan berkata, aku ingin menyembah Tuhan yang kau sembah. Haleluya. Amin. Engkau bukan generasi yang cengeng. Engkau bukan generasi pecundang. Engkau adalah generasi bintangnya Tuhan. Haleluya. Dan banyak orang akan melihat engkau. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya menyala menyampaikan ini kepada saudara. Kiranya engkau juga menyala menerimanya. Haleluya. Haleluya. Bersinarlah bagi Tuhan. Bercahayalah bagi Tuhan. Amin. Di mana engkau berada, izinkan orang lain melihat perbuatanmu. Apa nyanyian tadi katakan? Bangkit dan menjadi terang. Bercahayalah.
Dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkit dan jadi pemenang. Dengan kuasa Allah, Yesus kan beri kemenangan bagiku. Haleluya. Saya bacakan ayatnya, kita tidak lama lagi. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Siapa ingin rindu Bapa dimuliakan dalam hidupnya? Angkat tangannya tinggi. Angkat tangannya. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ini. Biarlah Engkau dipermuliakan melalui perbuatan mereka. Biarlah dunia boleh melihat bagaimana mereka hidup. Bagaimana mereka berkata-kata. Bagaimana mereka bersikap dalam keadaan apapun. Dunia boleh melihat bahwa mereka adalah terang-Mu. Bahwa mereka adalah bintang-bintang-Mu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saudara menjadi saksi. Melalui apa? Perbuatan. Melalui apa? Perkataan. Bagaimana engkau bersikap? Itu penting. Haleluya. Saya enggak katakan saudara hidup tanpa masalah. Karena tidak ada manusia yang hidup tanpa pergumulan-pergumulan. Setiap kita punya medan peperangan kita. Setiap kita punya kesusahan yang datang kepada kita. Punya pergumulan. Saudara, cuma bagaimana kita menghadapinya? Apakah Bapa dipermuliakan? Hendaknya ketika saudara berbeban berat dalam hidup saudara, saudara datang kepada Yesus. Saudara berkata, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Datang pada Yesus. Saudara bukan bintang tanpa pergumulan. Matahari pun ada awan yang ingin menutup cahayanya dari bumi. Bahkan ada awan-awan gelap ingin saudaraku menutupi cahaya dari bumi. Bukan berarti matahari tidak bersinar. Dia tetap bersinar. Kadang-kadang mata kita tidak bisa melihat dia. Kenapa? Ada awan yang menghalangi mata kita terhadap dia. Saudara, apapun yang terjadi, tetap tampil sebagai generasi bintang. Amin. Saya sampaikan kepadamu, Tuhan, saudara, saya katakan pada Tuhan, mau mengandalkan saudara untuk membawa generasi ini datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada lagunya Pak Williar Kau untuk kata-katanya begini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Saudara perlu tampil untuk anak-anak muda. Di Purbalingga tampillah untuk anak-anak muda di Purbalingga, untuk jiwa-jiwa di Purbalingga. Yang dari Semarang tampillah untuk anak-anak muda dan untuk jiwa-jiwa di Semarang. Yang dari Jogja tampillah menjadi terang untuk jiwa-jiwa yang di Yogyakarta. Saya sangat merindukan dengan berakhirnya ibadah padang ini nanti bukan berakhir semuanya. Tapi kita sedang membawa cahaya. Sedang membawa terang ilahi.
dan membawa api yang menyala di hidup kita. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Satu hari kita akan pulang. Pulang kemana? Kepada Bapa. Saya tahu satu hari saya akan pulang. Saya gak tahu kapan waktunya Bapa yang nentukan. Tapi saya tidak ingin pulang tanpa menyelesaikan pekerjaan saya. Saya hanya ingin pulang kalau pekerjaanku dinyatakan oleh Bapa sudah selesai. Sama seperti Yesus berkata di atas kayu salib. Sudah selesai. Teleos. Selesai dengan baik, benar dan sempurna. Saudara, kita nggak semua jadi pendeta. Nggak semua dapat gelar itu. Tapi semua kita hamba Tuhan. Semua kita harus bersinar sebagai terang. Semua kita harus bersinar sebagai bintang. Menyinari jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Amin. Amin. Saudara, di akhir daripada ibadah ini sebelum saudara nanti masuk dengan acara yang lain. Kami rindu mau berdoa untuk setiap saudara. Kami tadi hamba Tuhan sudah berbicara, nanti kami akan bergerak mendoakan setiap saudara. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, api roh yang ada pada kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Sambutlah, terimalah, sungguh-sungguh saudara menyembah Tuhan. Amin. Ya. Apakah nanti di kursi masing-masing aja seperti itu? Haleluya. Saudara gak usah jaim ya. Saudara gue dikasihi Tuhan, gak usah malu. Kalau mau menyembah, menyembah. Kalau berteriak, berteriaklah. Haleluya. Amin. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan, supaya hari ini saudara benar-benar mengalami pemulihan. Mengalami lawatan kuasa Tuhan yang limpah dan luar biasa. Haleluya. 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 Bisakah saudara angkat tangan saudara? Kiranya kita tahu nyanyian ini semua. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan aku terang, jadikan aku terangmu di tengah kegelapan dunia.
cita-citaku. Masa depanku menjadi milikmu. Jadikan aku terangmu di tengah kegelapan dunia. Membawa bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, serahkan hidupmu. Oh Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Oh, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencanamu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Lihat anak-anak muda ini, lihat generasimu ini Tuhan. Bangkitkan mereka di zaman mereka. Bangkitkan mereka dengan kuasa Roh, agar mereka tampil bersinar seperti bintang-bintang yang Kau kehendaki. Bagimu Tuhan, lepaskan pengurapan-Mu atas anak-anak muda ini. Lepaskan pengurapan-Mu atas mereka. Di generasi yang Kau pilih, generasi yang Kau bangkitkan. Syakarata karabana di da 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 da. Siara da 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 da. Siara da 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 da. Oh, bagimu Tuhan. Terimalah kuasa Tuhan. Terima pengurapan Roh Kudus. Syabalabala di da 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 da. Kuasa-Mu bagi generasi ini, bagi anak-anak muda ini. Oh, syabalabalabalabalabalabalabalabala. Yesus, bagimu, oh, bagimu Tuhan seluruh hidup. Syabalabalabalabalabalabalabalabala. Syad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 a. Sampai bumi penuh Kamu. Oh, genapi seluruh sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Terimalah kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah. Syabalabalabalabalabalabala. Syadadadadadadadada. Syabalabalabalabala. Bangkitlah menjadi teranglah.
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan, bagimu Tuhan. Ulurkan tanganmu, terimalah penyerahan hidup mereka. Dan lepaskanlah kuasa-Mu ke atas mereka. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syad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 a. Syad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 a. Syad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 a. Syad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 a. Syad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 a. Bagimu Tuhan. Syad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 a. Syabalabalabalabala. Syad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 a. Syadadadadadadadada. Syad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 a. Syamaratakadadadadadadadada. Syad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 a. Syabalabaladadadadadadadada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syabalabadadadadadada. Hidadadadadadada. Hidadadadadadada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syabalabadadadadada. Syadadadadadadadada. Hidadadadadadadada. Hidadadadadadadada. Hidadadadadadada. Kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan turun ke atasmu, menaungi engkau. Pengurapan Tuhan turun ke atas, menaungi engkau. Terimalah dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun ke atasmu, menaungi engkau. Terimalah pengurapannya dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan kuasa Tuhan, menaungi engkau. Bangkit menjadi terang, bersinarlah di dalam nama Yesus. 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 Biar pengurapan Tuhan menaungi engkau. Hadiratnya turun ke atasmu. Kuasa Tuhan menyatakan kemuliaannya di atasmu. Dalam nama Yesus. 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 Mari terus bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Berdoa terus. Berdoa, 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 berdoa dan penuh dengan Roh. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu turun di atas semua anak-anak muda ini, membangkitkan kehidupan sebagai bintang-bintangnya Tuhan, yang memancarkan terang kemuliaan Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan, yang memancarkan kehidupan yang kudus, kehidupan yang rendah hati, kehidupan yang setia, kehidupan yang taat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Syabalabalabarabasana. Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Roh Kudus terus menyalakan. Bintang itu terus bercahaya di hati mereka, di hidup mereka. Melalui perkataan, melalui perbuatan dan tindakan mereka, Kristus menjadi nyata. Dan banyak jiwa-jiwa akan melihat hidup mereka. Banyak jiwa-jiwa akan melihat mereka. Dan mereka akan datang kepada Tuhan. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari pemusik. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicurahkan kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pengurapan baru bagi generasi bintang ini, agar mereka tampil bercahaya, memancarkan cahaya kemuliaan Kristus dimanapun mereka berada. Dalam keadaan apapun, mereka tetap tampil bersinar. Pakai mereka menjadi alat-Mu untuk menuntun banyak jiwa-jiwa datang kepada kebenaran, datang kepada Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan melalui hidup mereka. Banyak jiwa-jiwa akan datang kepada jalan kebenaran, yaitu Yesus, melalui hidup mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu sudah turun, pengurapan-Mu sudah turun atas mereka. Di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kami serahkan kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan orang yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, katakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sesi ibadah 2 kita sudah selesai, haleluya. Tapi bukan berarti kuasa Roh Kudus selesai bekerja dalam kehidupan kita, haleluya. Tapi biarlah api Roh Kudus yang kita bawa pada hari ini, biar itu terus menyala-nyala dalam kehidupan kita, bagi setiap kita yang ada dari Purbalingga, dari Semarang, dan juga dari Yogyakarta, haleluya. Boom! Bangkit orang muda, kita berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi games. Oleh sebab itu setiap saudara ada waktu diberikan 15 menit untuk saudara bisa bersiap-siap. Bagi saudara yang mau ganti baju, bisa saudara mengganti baju sesuai dengan atribut kelompok saudara. Dan
Oke, baik saudara ya. Sebelumnya kita akan tutup ibadah ini dengan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Sihaan dari GKI Yogyakarta. Oke, nanti setelah doa berkat saudara bisa langsung masuk ke kelompok saudara dan mempersiapkannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami memuji kebesaran, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, yang sedang Kau pimpinkan. Sampai pada sesi terakhir ini, kami sudah menerima setiap perkataan firman. Kami sudah terima setiap pengurapan Tuhan. Dan kami sudah terima pengutusan Tuhan atas kami. Untuk kami bangkit menjadi terang dan bercahaya. Sehingga hidup kami sebagai bintang-bintangnya Tuhan tetap mengerjakan panggilan kami. Berkati semua anak-anak muda di dalam nama Yesus. Berkati mereka yang dari Purbalingga. Berkati mereka yang dari Semarang Timur. Berkati mereka yang dari kota Yogyakarta. Biarlah mereka semua bangkit menjadi terang untuk menyinari jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih semua panitia, semua pelayan hamba-hamba yang sedang ambil bagian dalam pelayanan. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Widodo dari Semarang. Berkati pelayanannya, seluruh jemaat digembalakannya. Berkati rumah tangganya. Berkati seluruh pekerjaan pelayanan mereka. Berkati hamba-Mu Pak Benyamin dari Wonosobo dan Purbalingga. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan berkati rumah tangganya. Tuhan berkati semua umat Tuhan yang digembalakan. Tuhan berkati seluruh pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan berkati kami yang dari kota Yogyakarta. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Saudara, kami akan akhiri pelayanan ini. Kalau saudara, kami nanti akan mengadakan sesi untuk bermain games. Tuhan memberkati semua. Biar semua boleh menikmati persekutuan yang indah, yang manis sesama tim. Bahkan lebih kompak lagi. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Berlangsung dengan baik, mendatangkan sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Yesus. Dan nanti juga kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke tempat kami. Kami yang ke Yogyakarta, yang ke Semarang Timur, yang ke Purbalingga. Semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati semua kendaraan dan transportasi yang kami pakai. Semua ruas jalan yang kami lalu, kami lintasi. Tuhan berjalan di depan kami, membuka jalan di hadapan kami. Di belakang kami, menutup barisan kami. Di kiri kanan kami mengawal langkah kami. Sehingga tidak ada kuasa jahat yang bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Berkati juga pengelola, pemilik daripada Villa Taman Eden 2 ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Segenap karyawannya, Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ikat, kami patahkan segala pekerjaan ini. Segala kuasa, kegelapan, penyakit, kelemahan, kecelakaan, maut. Ini jahat manusia, rampok, bekal menjauh dari kami. Segala sumpah, serapah, kutuk tidak boleh mengena pada kami. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus.
Kami sambut dan kami terima perlindungan darah Tuhan Yesus. Amin. Melindungi kami, memelihara kami. Amin. Malaikat Tuhan menatang kami dan menjagai kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami terima berkat-Mu. Berkat Bapa di sorga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Persekutuannya dengan Roh Kudus. Menyertai setiap saudara. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat.